Kemudian 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, dan yang ke-4.9 itu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian yang terakhir ada 4.10 itu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi
Jadi teks eksplanasi itu tentang proses mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi itu berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, di sini fenomena alam. Fenomena alam contohnya seperti apa? Contohnya ada banjir, ya, gempa bumi, apa lagi? Tsunami, ya. Kemudian apa lagi? Ya, itu gerhana bulan, gerhana matahari. Terus hujan juga. Hujan itu termasuk fenomena alam. Nah, dari tadi yang kalian sebutkan itu termasuk ke dalam fenomena alam. Kemudian di sini ada fenomena sosial. Fenomena sosial contohnya itu seperti kriminalitas. Kriminalitas itu apa? Contohnya pembunuhan, ya, penculikan, kemudian apa? Perampokan itu. Nah, itu termasuk dari fenomena sosial. Nah, jadi itu ya pengertian dari teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana, di mana teks eksplanasi ini berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomenanya itu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari teks eksplanasi. Nah, tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, jadi tujuan teks eksplanasi itu nih, untuk menjelaskan proses terciptanya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Contohnya, ini kan ada berapa nih? Jadi itu tujuan teks eksplanasi itu kita diharuskan menjelaskan ini proses terciptanya, proses terjadinya banjir itu seperti apa, bagaimana dan mengapa, itu ya. Nah, selain itu tujuan teks eksplanasi itu untuk memberitahu khalayak bagaimana proses terjadinya fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, itu ya. Kemudian di sini secara alamiah. Nah, secara alamiah itu apa? Jadi, secara alamiah itu secara natural, di mana peristiwa yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya dibuat-buat atau direncanakan. Harus 50. Dari posisi manapun salah ketik aja dia nih. Siapa kasih format? Yang di awal kan udah diperbaiki, udah ditanyakan dosanya. Kalau misalkan ini 149 nilainya itu jelas rendah, beda sama misalkan ini kan 25. Tapi total kalau 55 kan 25 kan? Oh, yang lainnya benar kok. Betul, yang lain. Ini kan kalau 55, 50 kan totalnya kan betul. Terus ini kalau misalkan di total semua 50, ini harusnya 50 bukan 100. Yang salah ya? Salah nih, APK 4. Nanti punyamu perbaiki juga tuh. Karena kalau misalkan kamu nggak lulus dong, lulus nilainya 49. Iya Pak, nanti. Ya kan?
Oke, sudah ya? Nah, kita lanjut. Ini catat tujuan dari teks eksplanasi. Silakan dicatat dulu. Oke, sudah semua? Nah, jadi itu ya, kita sudah bisa membedakan mana teks eksplanasi dan mana teks yang lainnya. Nah, selanjutnya struktur teks eksplanasi. Ini diganti ya. Urutan sebab akibat. Ini nggak usah ya. Urutan sebab ini satu Jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Ingat ya, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi di dalam pernyataan umum ini itu mencakup penjelasan tentang pengenalan fenomena alam maupun fenomena sosial. Tapi kita ambil aja fenomena alam ya. Fenomena alam jadi itu pengenalannya. Nah, kemudian yang kedua itu urutan sebab akibat. Di dalam urutan sebab akibat itu sama ya, berisi penjelasan di mana kita harus menjelaskan sedetail mungkin tentang proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu peristiwa atau fenomena itu. Ya, kita jelaskan ini sebab akibatnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Nah, sama interpretasi juga itu berisi penjelasan. Kita
bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah erupsi lava, kegiatan lava yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Nah, itu ya contoh dari urutan sebab akibat. Kemudian yang terakhir ada interpretasi. Nah, di sini contohnya. Itu bisa kesimpulan kita ya mengenai fenomena itu sendiri. Kalau di sini contohnya mengenai gunung berapi, fenomena alamnya. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu. Dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, jadi itu contoh dari struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya teks eksplanasi mempunyai ciri-cirinya. Marina, nomor 1, coba bacakan.
situ aja.